Kisah dan cerita selanjutnya mengenai keseruan Nika Ardila bersama teman-teman Gadis Sampul saat mereka mengadakan reuni di Bandung. Cekidot! Segmen yang ketiga, kelima Gadis Sampul ngeceng di Gelail Dago, Bandung. Memang, matahari semakin tinggi. Kalau diulur-ulur lagi, rencana untuk mendatangi beberapa tempat bisa batal. Lalu mereka pun segera berangkat dan kembali menelusuri jalanan kota Bandung. Tiba-tiba muncul ide mendadak untuk berbelok ke Jalan Dago dan otomatis mampir dulu di Gelail. Wow, seru banget kita mampir di sini. Bisa cuci mata nih. Dan ini kan tempat nongkrong remaja Bandung. Celetuk Maula dengan gembira yang ditimpali dengan cekikikan oleh teman-temannya. Maula, sekarang baru kedengaran suaranya. Tapi memang bener, asik ya kita kesini. Nanti makannya di luar aja ya, biar bisa ngeceng. Hahaha. Sambung Nike yang buru-buru mengikuti Nuki masuk ke Kentucky. Dari tadi Nuki memang paling cepat sampai. Bukan mau ngeceng tapi mau makan. Lapar berat sih. Habis belum makan siang sih. Bayangin aja, sekarang kan udah jam 2 lewat. Bisa pingsan nanti, kata Nuki yang membuktikan kekeroncongan perutnya dengan langsung memesan ayam komplit plus nasi. Yang lain, karena mengaku sudah makan siang di rumah masing-masing, hanya memesan kentang goreng plus minuman. Nike sih Coca-Cola aja deh, gak mau makan banyak-banyak, takut gendut lagi, kata penyanyi kondang yang lagi diet keras ini. Tanpa terasa, makan sambil ngeceng di Gelail berlangsung lebih lama dari yang kami duga, dan jadi lebih lama lagi karena masing-masing mengisi formulir data pribadi yang memang sudah Gadis siapkan buat dokumentasi. Biar lama tapi mengasyikan. Yang datang ke Gelail kece-kece sih. Acara mengisi formulir data ini selalu saja menimbulkan keriuhan. Maula yang memulai. Ia berteriak waktu harus mengisi tentang cowok idola. Nah, ini yang paling bingung. Kalau kita tulis bahwa cowok idola itu yang pengertian, sayang sama kita, dan lain-lain, ya rasanya udah klise. Jadi yang seperti apa nih? Aduh, pusing, kata Maula sambil mengisi formulir. Matanya melirik ke kiri dan kanan. Gak taunya bukan cuma Maula yang nyontek isian temannya. Yang lain juga saling melirik, kayak testing saja. Yang paling puas isiannya adalah Nike. Pokoknya cowok idola Nike mah lain deh, hihihi, katanya sambil beranjak dari kursi yang diikuti oleh teman-temannya. Kemudian mereka lanjut meluncur ke markas Elva Music Studio yang terletak di bilangan Jalan Riau. Segmen yang keempat, kelima Gadis Sampul itu latihan vokal bareng Yovie Widianto. Di Elva Music Studio, kami disambut Yovie Widianto, pemain keyboard Kahitna Band yang juga salah seorang pengajar di EMS. Ada juga Hedi Yunus. Halo, selamat datang di EMS. Wah, kita senang kedatangan para Gadis Sampul. Yuk silakan masuk, sambut Yovie, yang tahun 88 dinobatkan sebagai juara 1 cowok idola gadis. Ia mengajak kami ke sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk belajar piano. Kita ngobrol-ngobrol di sini saja ya, biar agak leluasa, tapi duduknya lesehan, kata Yovie sambil mencopot sepatunya. Baru saja duduk, Nike sudah nggak sabar untuk bertanya. Dari 5 Gadis Sampul ini, hanya Maula yang pernah datang ke Elva Music Studio. Bukan sebagai murid, tapi kebetulan Maula tergabung dalam vokal grup sekolahnya dan berlatih di sini. Selebihnya belum. Mas Yovie, di sini ada kursus piano kan? Mau dong. Berapa lama sih belajarnya? Terus nanti yang ngajar siapa? Bang Elva ya?
serbu Nike yang memang sudah sejak lama pengen bisa main piano. Yovie Widianto yang diberondong pertanyaan dari Nike itu cuma senyum dan ramah menjawab seluruh pertanyaan dari Nike. Untuk belajar piano, vokal maupun yang lainnya, di sini ada berbagai tingkatan, tergantung dari tes dasarnya. Yang ngajar nggak selalu Bang Elva, biasanya dia jadi penguji waktu kamu sudah sampai ke tingkat paling tinggi. Terus Yovie mengaku senang mendengar rencana Nike untuk belajar piano, kan jadi punya banyak modal sebagai penyanyi, tambahnya. Setelah bertanya-tanya tentang musik, vokal, cara memainkan alat musik, dan juga kursus, kelima gadis sampul asal Bandung ini diajak latihan vokal oleh Yovie Widianto. Sehingga tanpa terasa matahari sudah bergulir ke ufuk barat, warna jingga pertanda sore menjelang sudah membias di langit. Maka setelah foto rame-rame dengan Kahitna, mereka segera pamit dan meluncur ke arah selatan kota Bandung. Segmen yang kelima, kelima gadis sampul berkunjung ke kampung penuh lukisan. Setelah Nike Ardila bersama teman-teman gadis sampul selesai latihan vokal bareng Yovie Widianto di Elva Music Studio, perjalanan mereka pun dilanjutkan dengan mengunjungi kampung penuh lukisan di Bandung. Kampung seni Bandung ini berbeda dengan perkampungan seni yang ada di Bali. Di Bandung yang ada adalah perkampungan yang sebagian besar dinding-dinding jalanannya penuh dengan lukisan. Tidak ada penjualan barang-barang seni di sana. Sebaliknya, kalau kampung seni yang ada di Bali adalah perkampungan seni yang selalu dipenuhi dengan rumah-rumah penduduk yang menghasilkan berbagai karya seni. Di Bali juga ada tokoh-tokoh yang menjajakan barang-barang seni tersebut. Di kampung penuh lukisan ini, kelima gadis sampul merasa sangat senang sekali karena bisa melihat-lihat secara langsung hasil karya seni yang terdapat di kampung seni itu. Di sana, ada salah satu lukisan yang paling menyorot perhatian kelima gadis sampul itu. Lukisan itu adalah berupa lukisan di atas kaos dan lukisan di atas sebuah payung. Nike pun bertanya, gimana sih cara melukis payung ini? Bagus banget, seru Nike. Kelima gadis sampul ini tersenyum dan tertawa sambil tetap bercanda ria di kampung yang penuh dengan lukisan ini. Saking senangnya, Nike Ardila pun berucap, setelah reuni ini kita telepon-teleponan ya. Doain aja kaset saya meledak. Bereslah nanti ditraktir. Pokoknya gadis sampul Bandung harus kompak dong, kata Nike yang pernah menyabet BASF Award untuk album rekaman terlaris di tahun 90 dan 91 itu, yang kini sudah meluncurkan album yang kelimanya yang berjudul Biarlah Aku Mengalah. Nantikan segmen ke-6 dan ke-7 di part yang ketiga ya, yang tentunya masih seputar perjalanan kelima gadis sampul ini dalam mengelilingi sekitaran kota Bandung. Kelima gadis sampul ini akan melanjutkan perjalanan mereka untuk berkunjung ke Institut Teknologi Bandung atau ITB, dan mereka juga akan berkunjung ke Saung Angklung yang terletak di Bandung Timur. Semoga kisah dan cerita mengenai keseruan reuni kelima gadis sampul ini menambah informasi, selalu bermanfaat dan menginspirasi. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.